Kitab Minhajun Nasabin, NU, dan Santri Bermasyrob Kuburiyah. Standar santri yang menimba ilmu dari lembaga Bermasyrob Kuburiyah, seperti beberapa lembaga pendidikan di Yaman, akan sulit mengungkap hal dakik tentang skandal pemalsuan nasab seperti dalam kitab Minhajun Nasabin, apalagi yang telah berjalan ratusan tahun seperti nasab Ba'alwi. Ia membutuhkan ilmu pesantren Nusantara yang fikhi, logis, mendalam, komprehensif, detail, dan penuh keberkahan. Jika ia mau menggunakan ilmunya yang dulu pernah ia pelajari di pesantren Nusantara, mungkin ia bisa untuk menelusuri dan merangkai puzzle-puzzle sejarah yang ditemukan sepotong-sepotong dalam berbagai macam sumber, lalu mengurut historiografinya sedemikian rupa. Tetapi jika standar ilmu Masyrob Kuburiyah yang dikedepankan, yang setiap hari hanya membulak-balik kitab kumpulan doa maksuroh siang malam karya gurunya, ia akan terbentur doktrin jumud yang telah menghujam dalam jiwa tanpa terasa. Doktrin jumud itu seperti ucapan Masyrob Kuburiyah bahwa Syekh Khalil Ibrahim telah mensahihkan, Syekh Mahdi Rojai telah menerima, Syekh Ibrahim bin Mansur, pemalsu nasab itu, telah mengakui, dan narasi lain yang semacamnya. Padahal ia tidak tahu landasan apa yang dijadikan dalil oleh mereka, ia tidak paham alasan-alasan ilmiah apa yang melatar belakangi pendapatnya. Berbeda dengan perkataan kiai-kiai Nusantara ketika mengajarkan kitab-kitab mukhtasar dalam ilmu fikih kepada santri junior, Imam Syafi'i berkata, Imam Nawawi mengucapkan, Imam Ibnu Hajar menyatakan, dan seterusnya. Para kiai-kiai itu mengetahui dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang menjadi landasan hujah para imam itu dari kitab-kitab mutawalat, kitab-kitab besar. Cara kita mengetahui apakah Syekh Khalil Ibrahim mempunyai dalil ketika mensahihkan nasab Ba'alwi, adalah dengan mencari kitabnya yang menjelaskan tentang itu. Jika Syekh Khalil Ibrahim belum mempunyai kitab yang membahas nasab Ba'alwi, maka para santri Kuburiyah bisa memintanya membuat kitab pembelaan terhadap nasab Ba'alwi itu. Nanti kita akan lihat, dalil apa yang dimilikinya ketika ia mengatakan bahwa nasab Ba'alwi sahih. Jika ia mensahihkan tanpa dalil, atau dalilnya hanya syuhroh wal istifadoh, maka kita tolak. Karena, para ulama fikih tidak menerima syuhroh istifadoh yang bertentangan dengan dalil dan bukti yang kuat. Jika Syekh Khalil Ibrahim tidak mampu membuat kitab sanggahan terhadap kitab saya, santri Masyrob Kuburiyah bisa memintanya untuk bersedia berdiskusi dengan saya tentang nasab Ba'alwi. Sekalian didatangkan juga Syekh Ibrahim bin Mansur, sang pemalsu nasab itu, dan Syekh Mahdi Ar-Rojai. Ketiganya boleh sekaligus berbaris membela nasab Ba'alwi yang batil itu. Lalu kita lihat dalil apa yang bisa mereka ungkapkan. Sekali lagi, hal dakik seperti itu, tidak bisa diselesaikan oleh standar pelajaran Masyrob Sufiyah Kuburiyah, tapi oleh standar ilmu Nusantara yang agung dan barokah. Terkadang, santri yang kemudian belajar di luar negeri merasa, ia pintar dari pelajaran yang ia terima di luar negeri, padahal ketika ia berangkat, memang sudah berbekal ilmu dari kiai-kiainya di Nusantara. Kalau kita ingin mengetahui, apakah pendidikan luar negeri itu berkualitas, maka kita kirim anak yang belum pernah belajar di pesantren Nusantara ke luar negeri, lalu setelah beberapa tahun, kita bandingkan dengan santri yang belajar di pesantren Nusantara, yang belajar dalam jangka waktu yang sama. Kita lihat siapa di antara keduanya yang lebih menguasai ilmu nahwu, sorof, fikih, dan lain sebagainya. Standar ilmu Islam Nusantara yang luhur, pondasinya ditancapkan dengan kokoh oleh Wali Songo, dan dilanjutkan dengan bertanggung jawab oleh generasi selanjutnya, seperti Syekh Abdul Rauf Singkil, Syekh Abdul Qohar Al-Bantani, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, Sayyidu Ulama Hijaz Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Khalil Al-Bankalani, Syekh Mahfuz At-Turmusi, Syekh Hashim Asy'ari, dan lain-lain. Standar ilmu Nusantara selanjutnya berpusat di pondok-pondok pesantren di seluruh pelosok Nusantara. Ia kemudian secara lumintu mewarnai perjalanan peradaban Islam Nusantara, dan berhasil membentuk karakter Muslim Nusantara yang toleran, cinta tanah air, lebih mencintai tanah kelahirannya dibanding tempat di mana ia belajar sementara, menjunjung tinggi kesetaraan,
tidak merasa tinggi, juga tidak merasa ditakdirkan sebagai manusia rendah dari yang lain, tidak rela diperbudak, disuruh mencuci pakaian teman, hanya karena teman itu mengaku sebagai cucu Nabi, padahal palsu. Ketika mendapat perlakuan yang menyakitkan hati, ia berani melawan dan mengatakan, semua orang berhak diperlakukan dengan hormat, seraya berkata, jika kau tak menghormatiku, aku tidak akan menghormatimu, jika kau menyakitiku, aku akan membalas sesuai perbuatanmu. Bukan seperti santri bermental budak, ketika ia mendapatkan perlakuan yang menyakitkan, ia malah berkata, dia siapa? Aku siapa? Dia cucu Nabi? Aku hanya orang hina. Sungguh malang nasib manusia yang bermental demikian, padahal Allah telah memuliakan seluruh manusia sama di hadapannya. Santri Islam Nusantara memadukan antara fikih dan tasawuf dengan seimbang, memahami tafsir bil maqul dan bil maqsur secara simultan, menjadikan hadis, ijma, dan qiyas sebagai pegangan, kearifan lokal sebagai identitas kemuliaan, suka berziarah, tetapi tidak menjadi kuburiyah, menaburkan bunga di atas makam, tetapi tidak menghiasnya bagaikan kue ulang tahunan, beradab dan berakhlak, tetapi tetap menjaga harga diri kemanusiaan, percaya kepada keramat, tetapi mencampakkan cerita hurafat. Bermarhaba, untuk menerjemahkan cinta kepada Nabi yang mulia, tetapi tidak memelototkan mata, mengesankan bahwa ia sedang melihat sang dicinta, dengan gaya dan akting dusta. Itulah karakter agung santri pesantren Islam Nusantara. Pesantren Islam Nusantara telah berhasil mencetak ulama-ulama Robbaniyah, yang memiliki ilmu secara syumuliyah, dari ilmu dasar, menengah sampai ilmu yang dimiliki oleh para imam mujtahid. Ulama-ulama di PBNU banyak yang telah mencapai tingkatan itu. Tetapi anehnya, karena ada beberapa influencer masyrob kuburiyah yang ada di sana, PBNU kadang bisa-bisanya mengundang tokoh luar negeri, yang hanya bisa menulis kitab kumpulan doa-doa maksurot. Lalu ia berceramah dengan bahasa Arab, didampingi seorang penterjemah. Nampak keren bagi orang awam, padahal isinya hanya kutipan kitab-kitab tasawuf yang biasa dipelajari di pesantren Nusantara kelas ibtidaiyah. Tidak ada pemikiran-pemikiran baru yang progresif yang dapat merangsang dan menantang logika. Tidak selevel dengan pemikiran-pemikiran keislaman yang telah dicapai ulama-ulama NU, baik yang masih ada, maupun yang telah tiada, yang telah menjadi khazanah intelektual Nahdlatul Ulama selama ini. Kiai Haji Hashim Asy'ari telah bicara tentang Mizanut Tamyiz Bisyawahidil Ahkam, neraca pembeda dalil-dalil hukum. Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember sudah bicara tentang Al-Insaniyah, nilai-nilai kemanusiaan. Kiai Haji Sahal Mahfuz sudah bicara tentang fikih sosial. Gus Dur sudah bicara tentang Mahaliyatul Islam, pribumisasi Islam. Kiai Haji Maruf Amin sudah bicara tentang Al-Fiqroh Al-Nahdiyah, pemikiran ke-NU-an. Kiai Haji Said Akil Siraj sudah bicara tentang peradaban Islam Nusantara. Kiai Haji Afifuddin Muhajir sudah bicara tentang fikih tata negara. Kiai Haji Muksid Ghazali sudah bicara tentang istinbat maqosidi, dan seterusnya. Lalu influencer masyrob kuburiyah yang menempel di PBNU, mengundang penceramah dari luar negeri, yang hanya bicara tentang zuhud dan waro yang telah dipelajari di bangku pesantren kelas ibtidaiyah. Jika zuhud dan waro ukurannya adalah ibaroh, maka ibaroh-ibaroh Imam Ghazali dalam Ihya yang dipelajari para santri Nusantara lebih indah. Jika zuhud dan waro ukurannya adalah amal, maka amal kiai-kiai kita di pesantren, banyak yang lebih pantas dijadikan suri tauladan dalam zuhud dan waro. Kecuali jika ukurannya adalah medsos, maka tentu, kiai-kiai kita akan kalah. Kiai-kiai kita umumnya tidak mempunyai akun medsos pribadi, baik Facebook, YouTube, atau yang lainnya. Karakter kiai-kiai kita itu mirip dengan karakter para wali Allah yang kita baca dalam kitab-kitab tasawuf. Mereka lebih memilih humul, tidak populer, daripada zuhur, populer. Lebih memilih Allah daripada makhluk. Berbeda dengan wali-wali masyrob kuburiyah, ia, lihai bermain medsos, banyak memiliki akun pribadi. Kegiatan kewaliannya, setiap hari diupload dalam akun pribadinya itu. Berbicara tinggi tentang zuhud dan waro, tentang keikhlasan dan tawakal, tetapi, aktifnya ia di medsos sudah menjadi jawaban, akan pertanyaan tentang apakah sesuai antara kata-kata dan perbuatan.
Kembali kepada kitab Minhajun Nasabin. Jika santri Masyrab Kuburiyah, juga tokoh NUGL dari Malang, masih berminat membela nasab Ba'alwi, maka silahkan membuat bantahan kitab Minhajun Nasabin dengan menulis kitab juga. Jika tidak mampu berbahasa Arab, cukup dijawab dengan bahasa Indonesia hal-hal sebagai berikut. Pertama, apakah ada kitab nasab sebelum abad ke-9 Hijriyah, yang menyebut Ahmad Al-Abah mempunyai anak bernama Ubed? Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Kedua, apakah ada kitab sejarah sebelum abad ke-9 Hijriyah, yang menyebut nama Faqih Muqaddam? Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Ketiga, Ba'alwi sekarang yang ada di Tarim, benarkah ia Ba'alwi yang disebut dalam kitab Al-Suluk? Dan tunjukkan dalil bahwa Jadid mempunyai adik bernama Alwi. Datangkan kitabnya, juz berapa, halaman berapa. Keempat, bawakan hasil tes DNA Ba'alwi yang berhaplogrup J1. Jika tidak bisa menjawab 3 pertanyaan itu, dan tidak bisa membawa hasil tes DNA mereka, lalu berdasar apa Anda masih mempercayai mereka sebagai cucu Nabi Muhammad SAW? Apakah Anda tidak takut menjadi bagian orang yang menyakiti ahli bait Nabi, dengan memasukkan orang yang bukan keturunan ahlil bait, menjadi bagian dari keturunan ahlil bait? Jika Anda menjawab berdasar husnuzon, maka saya katakan, jangan menambah rasa malu dalam diri Anda, seperti dulu Anda husnuzon tidak memakai sendal di negeri hurafat, hanya untuk menghormati makam wali yang bisa miraj ke langit, padahal makam itu tidak ada orangnya. Penulis, Imaduddin Usman Al-Bantani.